Sejarah awal lahirnya jurnalistik bermula pada masa Kekaisaran Romawi kuno ketika Julius Caesar, 144 SM, berkuasa. Dia memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada papan pengumuman yang disebut Akta Diurna. Dari kata Akta Diurna, inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni kata diurnal dalam bahasa Latin harian atau setiap hari. Sejak saat itu dikenal para diurnari yang bekerja membuat catatan-catatan hasil rapat dari papan akta diurna itu setiap hari untuk para tuan tanah dan para hartawan. Kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis semakin luas pada masa peradaban Mesir, ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papirus. Setelah itu penyebaran informasi tertulis maju sangat pesat sejak mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Surat kabar cetak pertama terbit dan beredar di Cina dengan nama King Pao sejak tahun 911 M dan pada tahun 1351 M Kaisar Kuang 500 telah mengedarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali. Sedangkan pelopor surat kabar sebagai media berita pertama yang bernama Gazzetta lahir di Venesia, negara Italia tahun 1536 M. Saat itu Republik Venesia sedang perang melawan Sultan Sulaiman. Pada awalnya surat kabar ini tulis tangan dan para pedagang penukar uang di Rialto menulisnya dan menjualnya dengan murah, tapi kemudian surat kabar ini dicetak. Surat kabar cetak yang pertama kali terbit teratur setiap hari adalah Oxford Gazette di Inggris pada tahun 1665 M. Surat kabar ini kemudian berganti nama menjadi London Gazette dan ketika Henry Mudiman menjadi editornya untuk pertama sekali dia telah menggunakan istilah newspaper. Istilah inilah yang dipergunakan oleh semua orang sampai sekarang. Di Amerika Serikat, ilmu persuratkabaran berkembang sejak tahun 1690 M dengan istilah jurnalisme dan saat itu telah terbit surat kabar dalam bentuk yang modern, public occurrences both foreign and domestic, di Boston yang dimotori oleh Benjamin Harris, Brand de Ruben, 1992-221. Pada abad ke-17 John Milton memimpin perjuangan kebebasan menyatakan pendapat di Inggris yang terkenal dengan Areopagitica, A Defense of Unlicensed Printing. Sejak saat itu jurnalistik bukan saja menyiarkan berita, to inform, tetapi juga mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, to influence. Perjuangan John Milton kemudian diikuti oleh John Erskine pada abad ke-18 dengan karyanya yang berjudul The Right of Man. Pada abad ke-18 ini pula lahir sistem pers liberal menggantikan sistem pers otoriter. Di Universitas Basel, Swiss jurnalistik untuk pertama kali dikaji secara akademis oleh Karl Bucher, 1847-1930, dan Max Weber, 1864-1920, dengan nama Zeitungskunde pada tahun 1884 M. Sedangkan di Amerika mulai dibuka School of Journalism di Columbia University pada tahun 1912 M, 1913 M dengan penggagasnya bernama Joseph Pulitzer 1847-1911. Sejarah jurnalistik di Indonesia. Akar pertumbuhan jurnalistik di Indonesia bisa ditelusuri dari penerbitan yang dilakukan di masa penjajahan Belanda. Pertama kali media diterbitkan yakni pada tahun 1615 di mana pemerintah kolonial Belanda menerbitkan surat kabar yang ditulis tangan bernama Memorieder. Noveles Inuruddin 2009 29301 kemudian pada 7 Agustus 1744, pemerintah kolonial Belanda yang ada di Batavia, sekarang Jakarta menerbitkan surat kabar Batavia Noveles. Namun usia surat kabar ini hanya bertahan selama 2 tahun, tepatnya berhenti terbit pada 20 November 1744. Sejak saat itu banyak media yang diterbitkan dan dikelola oleh Belanda. Tentu saja media tersebut memberitakan kepentingan penguasa saat itu. Ilihat Onong 2003 103 1041.
Kemudian pada tahun 1776 muncul pula surat kabar yang khusus berisi informasi pelelangan yakni Vendunie sampai akhirnya Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Belanda pada saat itu. Daendels menerbitkan Bataviaske Koloniale Koran pada tahun 1810. Barulah pada tahun pertengahan abad ke-18 media yang diterbitkan oleh pribumi bermunculan, misalnya Biang Lala, 1854, Bromartani, 1885, Surat Kabar Bahasa Melajo, 1856, yang terbit di Surabaya Pelita Kecil, 1882, di Padang, Sumatera Barat Medan Prijaji, 1907, di Bandung. Meski pada 7 September 1931 pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Persbridel Ordonantie atau peraturan yang membolehkan penguasa saat itu melakukan penutupan terhadap media yang diduga mengganggu ketertiban umum. Ilihat Nurudin, 2009, 38. Namun hal itu tidak menyurutkan terbitnya media sebagai korong perjuangan. Bahkan sejarah mencatat beberapa nama besar pemimpin bangsa ini pada awalnya merupakan wartawan dan atau pengelola media perjuangan. Media-media yang terbit di Indonesia pada tahun 1900-an dan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan memiliki kesamaan fungsi, yakni sebagai media pembawa suara rakyat dan perjuangan. Pasca kemerdekaan, media telah beralih fungsi dari media perjuangan menjadi media partisipan. Meski fungsi ini sudah bisa dilihat di masa sebelumnya, namun pada era ini, media yang terbit di Indonesia bisa dikatakan sebagai perwakilan dari kelompok, organisasi, atau partai politik tertentu. Malah di era ini, media digunakan sebagai saluran dalam mengembangkan ideologi. Di masa-masa awal kemerdekaan ini, pula media bisa dilihat menjalankan tugasnya dalam menginformasikan proses pembangunan dan politik di Indonesia. Memasuki masa Orde Baru, ditandai dari peralihan kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, bisa dikatakan bahwa media berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Selain media masih bisa menjalankan fungsinya dalam menginformasikan pembangunan di Indonesia, namun peran media sebagai pengawas menjadi semakin dipersempit. Salah satu penandanya adalah diberlakukannya lagi penutupan, bredel, terhadap media. Meski pada masa awal kemerdekaan peraturan pemerintah kolonial Belanda tentang pembredilan media atau Persbredel Ordonantie masih diberlakukan dan baru pada tanggal 2 Agustus 1954 telah dikabut dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1954, Lembaran Negara 5477. Namun di era Orde Baru media tidak serta-merta bebas dari hal tersebut. Bahkan walau Undang-Undang Pokok Pers disahkan pada 12 Desember 1966, namun masih ada peraturan yang menekan media dan kerja jurnalis dalam mempublikasikan peristiwa sejarah pers di Indonesia, 2002, 177, 188. Di era reformasi, perkembangan media di Indonesia bisa dikatakan mengalami kemajuan yang cukup pesat setelah Orde Baru. Hal tersebut bermula pada saat pencabutan 2 peraturan Menteri Penerangan, Permenpen, dilakukan oleh Menteri Penerangan kala itu, Yunus Yosfiah pada tanggal 5 Juni 1998. Yang dianggap sebagai borgol yang membelenggu kebebasan pers. Sebagai gantinya diberlakukan 2 Permenpen dan 3 surat keputusan yang baru yang lebih lunak. Salah satu Permenpen baru yang dianggap menjadi tonggak kebebasan pers Indonesia adalah keluarnya Permenpen pada tahun 1998 tentang ketentuan-ketentuan surat izin usaha penerbitan pers, SIUP. Kebebasan dalam pengurusan SIUP dan kelonggaran yang ada dalam Permenpen yang baru tersebut mendorong berbagai badan usaha maupun perorangan untuk menerbitkan media massa khususnya media cetak dalam 2 minggu pertama sejak diberlakukannya peraturan tersebut, setidaknya sudah 20 SIUP baru telah dikeluarkan DPen. Selanjutnya pada pertengahan 1999 jumlah SIUP baru yang dikeluarkan oleh lembaga ini menjadi 852. 561 media atau 84,84% adalah media umum, 83 media atau 9,74% adalah media ekonomi, bisnis, politik,
49 media atau 7,75% adalah media olahraga dan pariwisata. 40 media atau 4,68% adalah media keluarga, kesehatan dan anak, gaya hidup dan perempuan, dan sebagainya. Sejarah jurnalistik di Indonesia memiliki perspektif Islam yang kaya. Dalam buku berjudul Spiki Jurnalistik dari Perspektif Syariat Islam, jurnalistik Islam sering diidentikan dengan dakwah bil kalam, membuktikan makna dan pengaruh luhurnya dalam perjalanan dakwah Islam. Dakwah melalui tulisan merupakan salah satu sudut pandang yang telah diperhatikan oleh Rasulullah. Sebagai langkah dakwah yang efektif, Rasulullah sering menyampaikan pesannya melalui tulisan, seperti kepada Kaisar Romawi Timur, Raja Persia Abramwais, Raja Habsyihai, Raja Mesir, dan lainnya. Surat-surat tersebut diterima oleh para raja tersebut dari para sahabat, dan catatan aktivitas kenabian Rasulullah diteruskan kepada para tabi'in, kemudian kepada perawi-perawi hadis. Dengan kerjasama tersebut, lahirlah karya-karya jurnalistik Islam yang terkenal hingga akhir zaman. Banyak nama jurnalis kenamaan dalam sejarah Islam dapat disebut, seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Abu Daud, dan lainnya. Jurnalistik Islam dapat dirumuskan sebagai suatu proses yang melibatkan pengolahan dan penyebarluasan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai kebenaran sesuai dengan ajaran Islam, terutama yang menyangkut agama dan umat Islam, serta pandangan dengan perspektif ajaran Islam kepada khalayak melalui media massa. Jurnalistik Islam memiliki ciri khas sebagai bentuk jurnalisme profetik. Ini bukan hanya melaporkan berita secara lengkap, jelas, jujur, dan aktual, tetapi juga memberikan petunjuk ke arah perubahan transformasional berdasarkan etika dan cita-cita Islam. Jurnalistik ini sadar dan bertanggung jawab dalam menyampaikan nilai-nilai dan cita-cita Islam kepada khalayak. Ciri khasnya adalah menyebarluaskan informasi tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha keras mempengaruhi komunikan agar berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa tokoh terkemuka umat Islam memberikan definisi jurnalistik Islam. Antara lain Emma Ainun Najib yang menyebutnya sebagai teknologi dan sosialisasi informasi dalam kegiatan penerbitan tulisan yang mengarahkan manusia, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban. Ahmad Moyes mendefinisikan jurnalistik Islam sebagai penyebaran informasi tentang perintah dan larangan Allah. Sedangkan Dedi Jamaluddin Malik menyebutnya sebagai proses mengolah dan menyebarluaskan peristiwa yang menyangkut umat Islam dan ajaran Islam kepada khalayak, yang dikenal sebagai cruise journalism.